Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rejeki Muljaningsih, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Antika Trisnasari dengan NIM 220103018. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil kerja saya yang berjudul Keperawatan Komunitas. Definisi keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas adalah suatu dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan dengan menekankan kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan upaya promotif dan preventif dengan tidak melupakan tindakan kuratif dan rehabilitatif sehingga diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan dalam memelihara kesehatannya. Asuhan keperawatan komunitas. Menurut Nis dan M.C. Ewen 2018 menjelaskan, proses asuhan keperawatan komunitas adalah metode asuhan atau bentuk pelayanan yang bersifat ilmiah, sistematis, dinamis, berkelanjutan, serta berkesinambungan yang berfokus pada pemecahan masalah kesehatan klien individu, kelompok, dan masyarakat berdasarkan tahapan pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Aspek utama dari praktek pelayanan asuhan keperawatan komunitas adalah aplikasi dari pendekatan dan solusi untuk masalah-masalah kesehatan yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal. Teori keperawatan yang mendasari asuhan keperawatan komunitas menurut para ahli. Teori yang pertama yaitu teori Imogen M. King. Secara garis besar, teori Imogen King menjelaskan kaitannya dengan sistem terbuka yang berhubungan erat dengan interaksi yang stabil dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Hubungan tersebut dihubungkan dengan sistem personal atau individu yang membuat persepsi diri, tumbuh kembang, citra tubuh, serta waktu. Sistem interpersonal atau kelompok seperti perawat dengan klien, diantaranya interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. Sistem sosial, layanan kesehatan, dan pemerintah, diantaranya yaitu organisasi, otoritas, kekuasaan, pembuatan keputusan, dan status. Untuk teori yang kedua yaitu teori knowledge Bender. Health Promotion model lahir dari penelitian yang dilakukan oleh knowledge Bender tentang 7 faktor persepsi kognitif dan 5 faktor modifikasi tingkah laku yang mempengaruhi perilaku kesehatan manusia. Terdapat 2 teori dalam penelitiannya, yaitu teori nilai pengharapan atau expectancy value dan teori pembelajaran sosial atau social cognitive theory. Dalam perspektif keperawatan manusia yang dilihat sebagai fungsi yang holistik. Health promotion merupakan suatu proses tindakan memasarkan, memperkenalkan, atau menjual kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi potensi kesehatan yang dimiliki oleh suatu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Untuk selanjutnya, teori ketiga yaitu teori Betty-Newman. Konsep teori yang dijelaskan oleh Betty-Newman menggambarkan sebagai suatu sistem. Sistem model yang dimaksud merupakan bentuk pendekatan yang holistik. Sistem yang terbuka diantaranya terdapat fungsi, input, dan output, serta umpan balik. Sistem model Newman ini juga merupakan pandangan terhadap suatu sistem terbuka yang unik ketika diaplikasikan pada kondisi berbagai hal. Yang keempat ada teori dari Kalistaroy. Kalistaroy memandang klien sebagai suatu sistem adaptasi. Sesuai model Roy, tujuan dari keperawatan adalah membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat dan sakit. Cara yang dilakukan individu untuk menanggulangi stres yang dihadapinya disebut dengan mekanisme coping. Mekanisme coping yang digunakan setiap individu dalam mengatasi stresor dapat berupa mekanisme coping adaptif dan mekanisme coping inefektif.
Untuk selanjutnya yaitu gambaran karakteristik komunitas. Yang pertama, sifat komunitas. Gambaran karakteristik komunitas ditinjau dari sifat komunitas memiliki berbagai kriteria diantaranya agregat, lokasi, serta sistem sosial. Berdasarkan penjelasan agregat adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki berbagai karakteristik umum. Sebagai contoh, kesamaan karakteristik yang ditinjau berdasarkan demografi yaitu usia dan latar belakang budaya. Untuk yang kedua yaitu sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan keperawatan komunitas mencakup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tentunya memiliki masalah kesehatan yang diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan, ketidakmauan, serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesehatan. Keperawatan komunitas memiliki prioritas layanan yaitu komunitas yang memiliki masalah kesehatan, daerah yang belum sama sekali memiliki atau kontak dengan sarana pelayanan kesehatan, dan daerah yang sudah memanfaatkan fasilitas layanan tetapi memerlukan tindak lanjut perawatan di rumah. Prinsip keperawatan kesehatan komunitas. Prinsip-prinsip keperawatan kesehatan komunitas menurut Ferry Effendi dan Mahfudli tahun 2006 antara lain: 1. Sasaran unit keperawatan komunitas adalah populasi masyarakat. Yang kedua yaitu prioritas kesehatan diutamakan membawa manfaat bagi populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, kesehatan komunitas tidak hanya bagi mereka yang datang ke pelayanan kesehatan, juga bagi mereka yang sulit mengakses pelayanan. Yang keempat, bekerja dengan populasi sebagai mitra sejajar. Yang kelima, pencegahan primer merupakan prioritas pemilihan tindakan yang sesuai. Yang keenam, intervensi keperawatan komunitas antara lain kebijakan pengembangan pendidikan, pengembangan masyarakat, perencanaan sosial, dan enforcement. Intervensi dapat berkembang saat bekerja dalam komunitas. Yang ketujuh, kunci pokok kegiatan praktik keperawatan yaitu menggunakan sumber-sumber kesehatan secara optimal dengan tujuan memperoleh manfaat terbaik bagi populasi. Dan yang kedelapan ada perawat komunitas selalu berkolaborasi dengan berbagai profesi atau disiplin ilmu yang lain, organisasi, dan perkumpulan dalam masyarakat untuk menciptakan keadaan populasi yang sehat. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu proses asuhan keperawatan komunitas adalah metode asuhan atau bentuk pelayanan yang bersifat ilmiah, sistematis, dinamis, berkelanjutan, serta berkesinambungan yang berfokus pada pemecahan masalah kesehatan klien individu, kelompok, dan masyarakat berdasarkan tahapan pengajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Aspek utama dari praktek pelayanan asuhan keperawatan komunitas adalah aplikasi dari pendekatan dan solusi untuk masalah-masalah kesehatan yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal. Sarannya yaitu, sebagai penyusun makalah ini kami menyarankan pada para pembaca, khususnya kepada para perawat, agar lebih mendalami materi yang telah dipaparkan dalam makalah ini agar dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berada di lapangan sehingga dapat menerapkan proses keperawatan secara sistematis. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.